Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barokah ini kembali kita berkumpul di majelis taklim Ahlul Kisah untuk melanjutkan pembacaan kita atau pelajaran kita di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, paham-paham yang wajib untuk dibenarkan dan diluruskan. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab ini Allah Subhanahu wa taala akan menentukan akidah kita. Allah Subhanahu wa taala akan luruskan pemahaman-pemahaman kita dan sehingga kita beribadah dengan sebenar-benarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita juga peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan mengenai pembahasan al-wasitatus syirkiyah, perantara yang menyebabkan kesyirikan. Banyak di antara orang salah tentang memahami hakikat perantara sehingga mereka memutlakkan hukum tanpa melihat dalil-dalil yang sahih, mengatakan kepada orang lain bahwasanya al-wasitah syirkun, perantara itu syirik. Kalau kita langsung minta kepada Allah, tidak boleh lagi ada perantara. Ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kita mau tidak mau dalam kehidupan kita akan memakai perantara. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah melalui wasitah, melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Apakah Allah tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad? Allah maha mampu. Tapi di situ ada pelajaran untuk kita bahwa memakai perantaraan selagi kita tidak mengiktikadi, meyakini bahwa perantara kita itulah yang misalnya memberikan hajat kita atau menghilangkan kesusahan kita atau menutupi aib kita, maka hal tersebut tidaklah syirik. Lain halnya kalau kita mengatakan kepada sesuatu, misal kita menyembah Ka'bah, kita beribadah menyembah Allah, kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Selagi kita tidak mengatakan Ka'bah itulah yang menjadi Tuhan yang kita sembah, maka kita bukanlah syirik. Berarti apa? Bahwa Ka'bah ini adalah wasitah, adalah perantara sujudnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ka'bah adalah Tuhan kita. Al-Ka'bah la tadur wa la tanfa. Ka'bah tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Andai, makanya Allah dalam satu ayat menyatakan fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di sana ada Allah. Ini hakikatnya. Cuma untuk mempersatukan umat Islam agar rata, agar sama sujudnya kepada Allah, maka arah atau wasitohnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Belum ada umat Islam yang mengiktikadi, yang meyakini bahwa Ka'bah adalah sesuatu atau batu yang mesti kita sembah atau kita sujud, sebagaimana tuduhan orang-orang orientalis atau orang-orang barat. Mereka menuduh bahwa kita umat Islam ini telah menyembah batu, yaitu Ka'bah. Padahal tidak. Nah, ini hampir sama dengan tuduhan daripada orang-orang yang mengatakan wasitah atau memakai perantara itu syirik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berarti jika memakai perantara semuanya dikatakan syirik, tidak ada satupun orang di dunia ini yang lepas dari syirik. Berarti semuanya akan masuk neraka. Buat apa Allah ciptakan surga? Contoh, ketika rumahnya kebakaran, dia teriak tolong, nggak langsung minta sama Allah, pakai perantara manusia. Dia jatuh dari motor misalnya, tolong. Andai dia berkeyakinan kita minta tolong itu tidak mesti, tidak boleh pakai perantara, langsung kepada Allah,
maka mestinya dia tidak boleh minta tolong kepada manusia, langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah maksud Allah menolongnya pada saat itu? Maka kita butuh perantara. Kita butuh kepada orang yang menolong kita ketika kita dalam keadaan kesusahan. Lalu apakah kita memvonis orang yang menolong kita tadi dialah penolong kita? Penolong hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wasitohnya, perantaranya adalah orang yang telah menolong kita tadi. Berarti memakai wasitoh bukanlah satu kesalahan. Jadi orang-orang yang menuduh jika kita memakai perantara itu syirik, kita bukanlah seperti orang-orang kafir. Dikatakan, diriwayatkan dari Abdul Razak dan Abd ibn Humaid, Ibn Jarir dan Ibn Munzir dan juga Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh an Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini Qatadah seorang sahabat meriwayatkan hadis ini kepada beberapa para ulama. Jadi sanadnya bersambung kepada Qatadah. Qatadah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang pernah pada satu hari matanya keluar. Matanya dalam peperangan keluar, kena pedang. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pengen mataku ini dikembalikan lagi. Kata Rasulullah, engkau pengen di dunia apa nanti di akhirat? Dijawab oleh Qatadah, sahabat Nabi ini, aku pengen di dunia ya Rasulullah karena aku masih suka melihat perempuan. Artinya masih pengen kawin. Kalau mata ini turun, siapa yang galak? Dibalik lagi sama Rasulullah, kalau dipegang. Ditanyakan sama Qatadah, bagaimana setelah Rasulullah mengembalikan matamu? Dijawab oleh beliau, aku merasakan lebih terang dari sebelum mataku tercungkil. Jadi waktu matanya keluar itu dibalikkan oleh Rasulullah. Nah, yang dikembalikan oleh Rasulullah ini penglihatannya lebih jelas dari mata sebelahnya. Nah, ini sahabat Qatadah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, kana al-muslimuna yasubbuna asnam al-kuffari fa yasubbul kuffar Allah azza wa jalla. Dulu orang muslim di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencaci, mengatai, mengejek sembahan orang-orang kafir. Lalu orang kafir menjawab, membalas ejekan makian daripada orang-orang kafir, sehingga mereka mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah turunkan ayat Al-Quran. Ini sebab nuzul ayat ini, yaitu ayatnya wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Janganlah kalian menyembah janganlah kalian mengejek Tuhan-Tuhan yang mereka akui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kalian melakukan itu, mereka pun akan membalas apa yang telah kalian lakukan dengan mencaci dan mengejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampai sekarang pun tidak boleh mengejek Tuhannya orang kafir. Karena efeknya apa? Tuhan kita pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diejek oleh mereka dengan kekurangan, dengan hinaan yang dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari semuanya. Tidak boleh. Nah, turunnya ayat ini karena umat muslim pada saat itu mengejek sembahan orang-orang kafir. Dari Hubal atau Lata, namanya Uzzah, Manan. Ini sembahan orang-orang kafir Quraisy. Patung yang mereka buat, lalu mereka sembah. Diejek oleh orang muslimin, oleh orang Islam, lalu mereka kembali membalas mengejek. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka, patung yang mereka sembah itulah yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi mereka. Makanya mereka kembali membalas. Andai kata mereka cuma memakai patung tersebut sebagai perantara, maka mereka tidak akan membalas, karena mereka tahu ini adalah perantara. Tapi karena keyakinan mereka dari hati terdalam mereka bahwa patung yang mereka sembah inilah yang memberi mereka manfaat, yang memberi mereka mudarat, sehingga ketika diejek oleh umat Islam, mereka balas ejek Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berkeyakinan bahwa patung ini cuma perantara, mereka tidak bakal balas ngejek. Kenapa? Mereka tahu hakikatnya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Patung ini cuma wasitah, cuma perantara. Tapi yang terjadi pada mereka tidaklah demikian. Misal kita ada yang ngejek, wah umat muslim pada hakikat umat muslim nyembah batu yaitu Ka'bah. Kita marah. Umat muslim orang Islam nyembah batu yaitu Ka'bah yang disusun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, lalu jadilah sebuah bangunan seperti Ka'bah. Marah tidak kita? Ya nggak mesti marah. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun kalau orang kafir mengatakan kita menyembah batu, kita tidak marah. Kenapa? Kita bukan menyembah batu kok. Kita menyembah Allah. Lalu batu yang disusun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini apa? Wasitah, perantara kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin yang namanya Ka'bah, batu atau Hajar Aswad yang ketika orang haji atau umroh orang suka nyiumnya, apakah Hajar Aswad itu memberikan manfaat dan mudarat? Tidak. Kita melakukan itu karena syiar Islam, kemudian karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah nyium Hajar Aswad, maka kita juga mencium Hajar Aswad. Kalau keyakinan kita Hajar Aswad tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, syirik orang yang mengatakan kalau Hajar Aswad itu, wah misal kau cium Hajar Aswad itu nanti kau akan kabul hajatmu atau segala macam. Nah, yang ngabulkan hajat kita Allah. Bukan Hajar Aswad, bukan Multazam, bukan Ka'bah. Yang ngabulkan hajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intisarinya, ringkasnya, perantara itu mesti dan bukanlah satu hal yang syirik. Jadi kita mesti ada yang namanya perantara. Walaysa kullu man ittakhadha bainahu wa bainallahi subhanahu wa ta'ala wasitah yu'tabar musyrikan. Dan bukanlah orang yang mengambil perantara antara dia dan Allah itu selalu kita katakan dia musyrik. Nah, kalau orang menuduh setiap memakai perantara selain Allah maka dia musyrik. Orang yang ziarah ke kuburan wali minta memakai perantara wali, syirik dikatakan. Orang yang memakai perantara doa misalnya, syirik. Orang yang memakai azimah, syirik. Langsung mereka menuduh kepada kesyirikan. Ini adalah tuduhan yang sangat keji dan tuduhan yang sangat besar. Bukan tiap orang yang memakai perantara itu syirik. Kalau kita mengatakan orang yang memakai perantara antara dia dan Allah itu syirik, maka wa illa lakana al-bashar kulluhum musyrikin billah. Semua manusia ini akan dikatakan syirik kepada Allah. Lianna umurahum jami'an tambani 'ala al-wasitah. Karena semua perkara kita mau tidak mau harus pakai perantara. Seperti yang saya katakan tadi, turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Lalu apakah kita mengatakan Nabi Muhammad itu musyrik karena memakai perantara malaikat Jibril? Tidak ada satupun dari kita umat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad telah melakukan hal yang syirik karena menerima wahyu melalui perantara dari malaikat Jibril. Tidak ada yang mengatakan demikian. Jadi mau tidak mau kita harus pakai perantara. Wabtagu ilaihil wasilah. Allah yang mengatakan. Bahkan kita juga memakai perantara orang-orang sesama kita yang lain. Di antaranya sebagaimana di hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, man faraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farajallahu kurbahu min kurabil akhirah. Kemukaran Nabi SAW. Barang siapa yang meringankan beban dari beban orang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di hari kiamat. Orang ada utang misalnya, lalu kita kesian sama dia, kita bayar utangnya.
Nah ini nanti di hari kiamat orang yang membayarkan hutang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat, Allah akan hilangkan keberatannya atau kesusahannya di hari kiamat. Allah akan angkat. Berarti apakah orang yang menerima pertolongan dari orang yang mau menolongnya itu syirik? Selagi dia tidak mengatakan orang yang menolongnya adalah Tuhan, bukanlah satu hal yang syirik. Kalau kita mau bertanya, mengatakan hakikat, siapa sih hakikat yang menolong kita? Allah melalui perantara manusia yang menolong kita tadi. Kalau kita bicara hakikat, ya Allah yang menolong. Tak boleh kita berkeyakinan orang yang menolong kita itulah yang telah membebaskan kita dari kesusahan. Tapi yang itulah Allah jadikan kita wasithah, wasilah, adanya perantara. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan 'inda mizani fa in raja wa illa syafi'tu lah." Barang siapa yang telah memudahkan hajat, menyampaikan hajat dari saudaranya muslim, maka aku yang akan berdiri di timbangan, di dekat timbangannya di hari kiamat. Andai timbangannya berat kebaikannya, kan gampang dia cepat masuk surga. Andai timbangan kejahatannya lebih berat, maka aku yang akan memberikan syafaatnya, kata Nabi Muhammad. Berarti apa? Makin perantara orang yang menolong kita tidak jadi masalah. Toh perantara mau tidak mau kita mesti begitu. Tidak bisa kita langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar itu ayat. Hanya kepada Allah kami menyembah dan minta pertolongan. Tapi mau tidak mau kita makin perantara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita ketika jatuh, tolong, ketika kebakaran, tolong, ya Allah, tolong. Ada manusia yang mau nolong, jangan ditolong, aku minta pertolongan Allah. Coba praktekkan, lakukan nanti. Maka inti tidak boleh pakai perantara. Yang pakai perantara syirik. Tapi ketika inti jatuh, inti minta tolong orang. Ketika ada yang ngambil duit inti, copet di sana, tolong maling. Nah, tapi dia minta tolong sama Allah. Berarti inti mesti takut sakit. Kau diam ketika duit pun paling orang bisa dicuri orang. Tidak tolong langsung sama Allah, jangan teriak tolong. Mau tenggelam, ya Allah tolong. Ada manusia mau tolong, jangan. Aku minta pertolongan Allah. Ahsan tenggelam. Nah, tidak mau berantara manusia menolongnya inti. Jadi singkat kata pendek cerita bahwa pakai perantara selagi kita tidak mengiktikadi, meyakini perantara kita itu yang telah memberikan kita manfaat atau mudarat, maka tidak jadi masalah. Dan wasithah atau perantara kita paling cepat untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Wasithah kepada Rasulullah siapa? Ahlul baitnya dan para auliya wassalihin. Nih, wasithah. Jadi dari kita kepada auliya wassalihin wa ahlul baitnya, kemudian sahabat, baru ke Rasulullah. Dari Rasulullah baru kita ke Allah. Jadi baru cepat. Kalau kita mau langsung kepada Allah, lihat dulu siapa diri ente. Apakah ente orang yang dicintai oleh Allah? Dan ente sekali-kali tidak akan mendapatkan kedudukan atau maqam orang yang dicintai oleh Allah kecuali melewati jalur, memakai perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita langsung pada Allah. Siapa kita? Kita orang yang kotor, kita penuh dosa, kita penuh salah. Makanya ulama mengatakan wa antalabullah ayyumri'in atahu min ghairi babika la yadkhulu. Engkaulah ya Rasulullah adalah pintu untuk menuju Allah. Siapapun yang datang kepada Allah tanpa melalui pintunya, maka dia tidak akan masuk. Orang minta kepada Allah tanpa Nabi Muhammad dan akan masuk. Doa, kita berdoa kalau tidak nyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita berdoa tidak memakai sholawat, maka doa kita akan ditolak oleh Allah.
harus pakai sholawat. Karena apa? Rasulullah adalah wasitatul uzma, wasitah, perantara yang besar bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tuduhan, kita dengar orang yang pakai tuduhan, jarak kubur tidak boleh, pakai wasitah tidak boleh, tawasul tidak boleh. Siapa inti? Siapa inti? Apa doa inti langsung didengar oleh Allah? Apa inti orang yang hebat? Nah, ini paham-paham yang semacam itu sudah banyak di kalangan umat Islam, tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan hal itu. Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita di akhir zaman nanti ada fitnah yang disebut dengan tanduk setan. Di mana tumbuhnya tanduk setan ini? Di Najd. Di mana Najd? Riyadh, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Nah, itu sekarang pusatnya Wahabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana tandanya mereka? Tanda mereka adalah mencukur rambut mereka klimis dan memanjangkan jenggot mereka. Nah, ini mau di TV, yang rambutnya klimis, jenggot pecah singo, itulah dia tandanya. Kadang-kadang sebagian dari mereka jidatnya hitam. Perlu kita ketahui, jidat hitam bukan ada tampak di wajah mereka bekas sujud. Lain. Salah kita kalau ngomong, woi lain kalau wong bekas sujud itu jidat hitam. Nah, kalau jidat hitam itu tanda lama waktu bersujud. Waktu sujudnya lama, tekan terus, lama-lama hitam. Kena cepat geser dikit. Kalau tanda orang yang bekas sujud itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Siapa mereka itu? Idza ru'u dzikrallah. Orang yang ingat, orang yang melihatnya akan ingat Allah. Coba kita lihat, kalau orang yang rambutnya brontos, jenggotnya panjang, gelem lagi itu, rasa anak cangkem. Bukan kita ingat Allah. Mereka bilang mereka ahlu sunnah, orang yang menjalankan sunnah. Lihiyahnya Rasulullah, jenggotnya Rasulullah tidak seperti ente. Rasulullah jenggotnya rapi. Jenggotnya Rasulullah tidak lebih dari sebatas genggaman jari. Genggaman tangan. Inilah. Kalau ini tidak kebegung-begung. Ini begung-begung. Bewok, iman manu. Asal wong ini musyrik, ya syirik, ya hada, ya galam. Ngomong dia lewat paling benar. Cuman kita kesian orang awam yang balik dari haji, balik dari umroh. Kalau orang awam, tidak tahu siapa mereka, sangkonya benar lah itu. Sangkonya benar lah itu. Di Mekah ada kaki maulid, Pak. Kita berapa macam maulid. Selama aku pergi haji 40 hari tidak pernah aku dengar tahlilan. Berarti kita tidak usah tahlilan balik. Salah tahlilan itu. Salah ngerti perantara itu. Nyangkonya benar lah itu. Jangan kita heran. Kadang-kadang mulut orang awam mengatakan, ya kita siapa lagi yang jadi panutan kita Mekah dan Madinah. Jangan dulu ingok-ingok yang di Mekah dan di Madinah ini banyak juga iblis wujud setan. Wujud manusia. Hakikatnya dia setan, dia iblis, tapi wujud manusia. Aduh, yang macam itu. Itu tadi qarnus syaitan kata Rasulullah. Dari Najd, yaitu Riyadh kalau sekarang. Rasulullah nengok ada tanduk setan di situ. Akan mulai fitnah juga di situ. Nah, kita nengok sejarah Muhammad bin Abdul Wahab dari Selawi pula. Pahamnya pusatnya sekarang di situlah di Najd ini tadi, di Riyadh. Jadi jangan kita kira dari sana ke negara, ingat dulu. Ingat dulu. Malah sudah pahamnya melarang orang untuk memakai perantara. Ini buat khusus paham ini. Nak bewok kau panjang-panjang lah. Nak pala kau bibis-bibis lah. Nak jidat kau hitam-hitam lah. Dan ngurusinya. Malah pahamnya melenceng jauh. Gak usah kita pakai hadis, pakai dalil jauh-jauh. Pakai dalil Nabi tadi baik. Bahwa Nabi Muhammad dapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Apakah Nabi Muhammad mengiktifali bahwa malaikat Jibril itu Tuhan?
Malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Tidak, memberikan wahyu Allah. Cuma perantara itu malaikat Jibril. Lain halnya kalau Nabi Muhammad mengatakan malaikat Jibril lah yang memberikan wahyu. Malaikat Jibril lah yang telah yang membuat kalam yang berupa Al-Quran atau wahyu. Lalu mengatakan masih ini. Tapi karena Nabi Muhammad tahu hakikat yang memberikan wahyu adalah Allah dan malaikat Jibril sebagai perantara, maka bukanlah hal yang syirik apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala Inna Allah azza wa jalla khalaqan inna lillahi azza wa jalla khalqan yad'u ilayhi fil hawaij. Alam yaqul fi sahih wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah, orang yang suka menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Juga Rasulullah mengatakan, "Man aghatha al-hurfan kataballahu lahu 93 hasanah." Barang siapa menolong orang yang dalam kesusahan, maka Allah berikan pahala sebanyak 93 pahala atau 93 kebaikan. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi. Fal-mu'minu huna faraj wa a'ana wa faraja wa a'ana wa aghatha wa qada wa satara wa faza'a ilayhi ma anna al-mufarrij wal qadi wa satara wal mu'in haqiqah wallahu azza wa jalla lakinnahu lamma kana wasitatan fi dhalika sahha nisbatul fi'li ilayhi. Di dalam hadis ini dijelaskan beberapa hadis tadi yang telah menyenangkan orang mukmin, yang telah menolong orang mukmin, yang telah menyampaikan hajat orang mukmin. Hakikatnya semua adalah Allah yang menutupi aibnya, Allah yang tempat mengadu Allah, tempat kita meminta Allah, tempat kita mohon pertolongan Allah. Tetapi ketika seseorang telah menjadi wasithah, maka tidak salah kita menisbatkan fi'ilnya kepada dia. Seperti biasa, misal kita lagi nyampak, ditolongi wong. Lalu wong tadi ditanya, siapa yang menolong kau waktu nyampak? Fulan tadi nolongi aku. Syirik gak dia ngomong kan? Mungkin nolongi dia. Tidak syirik. Berarti menisbatkan orang yang menolong tadi sebagai penolong bukanlah hal yang syirik. Hakikatnya penolong adalah Allah. Tapi karena wong yang melakukannya perantara wong tadi, maka tidak salah kita mengatakan nisbat fi'il kepada orang tersebut. Siapa penolong kita? Fulan. Kalau bukan karena Fulan tadi sago aku. Kalau bukan karena Fulan tadi banyak dari aku habis misalnya. Apakah syirik kok mengatakan itu? Tidak. Penolong hakikatnya Allah, kita tahu. Tapi kalau ada perantara yang menolong kita selain Allah, maka ketika kita menisbatkan perbuatan kepada orang itu bukanlah satu hal yang syirik. Jadi perlu kita pahami hal ini. Sekali lagi kita jelaskan, memakai tawassul atau bertawassul, memakai wasilah, memakai wasithah bukanlah satu perbuatan yang syirik selagi kita mengerti hakikat bahwa yang menolong kita adalah Allah, orang yang menolong kita sebagai perantaranya saja. Insyaallah mafhum, insyaallah paham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan akidah kita dan tempatkan kita di akidah yang sahihah, di akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai kita meninggal dunia, sampai di yaumul qiyamah. Ya Allah, berikan kami bersama orang-orang yang akidahnya mantap, yang akidahnya berdasarkan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami dari akidah yang sesat menyesatkan, jauhkan keluarga kami, jauhkan orang-orang yang kami cintai, jauhkan daripada orang-orang yang belajar dengan kami akidah yang bisa merusak kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Ya Allah, ya Rabbana, sembuhkan penyakit-penyakit kami, angkat semua ilah-ilah kami, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.